Hai, hari ini saya akan mengenalkan operasi matriks menggunakan Python. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan penggunaan operasi matriks di Python tanpa menggunakan library NumPy. Saya beri judul seperti ini. Nah, kita pertama-tama akan membuat suatu matriks. Misalnya saya pilih matriks A. Matriks A di sini merupakan matriks 3 kali 3, yang baris pertama berisi 1, 2, 3, baris kedua berisi 3, 4, 5, 6, baris berikutnya adalah 7, 8, 9. Ini apabila kita jalankan, dia akan memberikan matriks seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengakses elemen dari matriks, misalnya kita mengakses elemen 1,1, maka ini akan merujuk ke elemen yang tengah, karena untuk Python, elemen 0,0 merupakan elemen pertama pada matriks. Anda harus berhati-hati, ini memang tiap jenis programming agak beda. Nah, kadang-kadang kita ingin mengakses baris-baris tertentu. Ya, kali ini kita akan coba A1.2, ya, 3 ini sebenarnya artinya 1 hingga 3. Nah, dia akan mengakses baris kedua dan baris ketiga. Ya, karena 1 ini merujuk ke baris kedua, maka ini baris kedua dan ketiga. Nah, sekarang untuk menunjukkan beberapa operasi matriks, saya buat matriks yang lain, saya beri nama di sini B. B misalnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini hanya untuk mempermudah polanya saja, saya pilih angka-angka berikut. Nah, kita coba apa yang terjadi apabila kita menuliskan A plus B. Ya, A plus B di sini dapat dilihat untuk Python, dia tidak menambahkan elemen per elemen, namun dia menconcatenate, dia menggabungkan dua buah matriks di sini ya. Dua buah matriks digabungkan jadi satu buah matriks. Jadi 3 kali 3 dan 3 kali 3 digabungkan jadi 3 kali 6. Apabila misalnya kita membuat 2 kali A, dia akan mengcopy matriks A tersebut 2 kali. Nah, ini akan berbeda apabila kita menggunakan library NumPy. Ya, A plus B akan mempunyai arti berbeda apabila A, matriks kita tadi A dan B, itu di-assign sebagai matriks di NumPy. Kita coba di sini, sebelumnya saya beri judul dengan teks. Ya, ini kali ini kita belajar dengan NumPy. Untuk NumPy, kita pertama-tama membutuhkan library-nya dulu. Jadi ini saya import library-nya NumPy SNP. Kemudian saya coba untuk mengassign, membuat suatu matriks, saya beri nama baru yaitu C. Matriksnya sama dengan matriks A tadi, namun kali ini saya memakai NumPy. Nah, sudah. Kemudian apabila di sini saya tertarik untuk melihat elemen pertama, elemen 1.1, dia akan sama seperti sebelumnya, dia merujuk ke elemen yang tengah, ya. Untuk kali ini dia tetap sama, dan kita coba juga apa yang terjadi bila kita memakai NumPy untuk 1 sampai 3, sama, dia akan mengakses baris kedua dan baris ketiga. Nah, untuk NumPy ada fungsi-fungsi yang dapat kita pakai, misalnya kita ingin mengetahui ukuran
ukuran dari suatu matriks, kita bisa memakai fungsi shape, dan kita dapatkan ini ukurannya 3 kali 3. Nah, sekarang untuk mencoba operasi yang lain, saya membuat suatu matriks yang baru, saya beri nama D, dan di sini anggotanya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan saya memakai NumPy array. Jadi ini adalah suatu matriks yang didefinisikan dalam library NumPy. Ini saya coba C tambah D. Nah, apabila C dan D itu suatu matriks dalam library NumPy, dia memakai numpy.array, dia akan menjumlahkan elemen per elemen. Ya, jadi 1 ditambah 10, 2 ditambah 20, 3 ditambah 30, dan seterusnya. Ini apabila Anda bandingkan hasilnya dengan yang di atas tadi A tambah B akan berbeda, karena untuk yang tanpa NumPy, perintah A plus B ini dia akan menggabungkan dua buah matriks, bukan menjumlahkan. Ya, seperti itu. Coba kita coba juga dengan pengurangan. Pengurangan kalau array-nya diassign sebagai NumPy, dia bisa juga ya dikurangkan elemen wise ya. Pengurangan dengan elemen Y sesuai dengan elemennya. Kita coba juga apa yang terjadi apabila kita mengalihkan matriks dengan suatu skalar, jadi 2 kali C. Ya, dia akan mengalihkan tiap elemennya dengan 2. Bandingkan ini dengan yang di atas tadi, yaitu 2 kali A, yang dia akan memultiplikasi, mengcopy A itu sebanyak 2 kali. Ya, seperti itu. Hal-hal yang lain yang dapat dilakukan juga dengan menggunakan NumPy adalah perkalian matriks. Nah, C bintang D. Nah, untuk ini C bintang D dia akan mengalihkan secara elemen per elemen. Misalnya, tadi C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan D adalah 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. Kemudian ini hasil kalinya adalah 1 kali 10, 2 kali 20, 3 kali 30, 4 kali 40, dan seterusnya. Jadi ini merupakan perkalian yang titik per titik. Jika Anda ingin memakai perkalian matriks, ya, tentu saja rumusnya berbeda, dan untuk Python dia menggunakan lambang ini ya, A. Dia matriks multiplication yang tentu saja hasilnya berbeda seperti ini. Ini bisa Anda coba. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dikali dengan 10, 20, 30. Ya, seperti ini. Maka kalau perkalian matriks elemen pertama, ya, perkalian matriks elemen pertamanya 10 ditambah 80 ditambah 210. Berarti ini 10 dikalikan ditambah 80 ditambah 210 dan seterusnya ya untuk elemen-elemen lainnya. Nah, jika Anda hitung ini akan merujuk ke angka 300 yang ditunjukkan di sini. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan pembagian. Pembagian di sini dia memakai elemen wise, ya, pakai garis miring seperti ini. Jadi, misalnya di sini berarti
Maaf, 1 dibagi 10, 2 dibagi 20, 3 dibagi 30, dan seterusnya. Karena itu hasilnya 0,1 semua. Nah, kita juga bisa melakukan pangkat dengan elemen wise pangkat. Ya, seperti ini lambang untuk dinampi, dia memakai 2 buah bintang seperti ini, yang kalau dijalankan dia akan mendapatkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ada fungsi-fungsi lain yang kadang-kadang bermanfaat. Misalnya kita ingin mencari elemen-elemen mana yang di matriks yang nilainya lebih besar dari 3. Kita coba jalankan, maka dia akan menunjukkan, oke, tadi yang 1 itu kurang dari 3, 2 kurang dari 3, 3 ini tidak lebih besar dari 3 karena memang sama dengan 3, dan elemen-elemen yang lain ini bernilai lebih besar dari 3. Nah, operasi matriks yang lainnya yang juga sering kita lihat adalah transpose. Transpose dapat dijalankan dengan dot T. Nah, kita akan melihat ini yang baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris seperti ini. Ya, ada berbagai macam cara untuk mendapatkan transpose ini di NumPy. Misalnya c.transpose dalam kurung ini juga dapat dimanfaatkan dan tentu saja hasilnya sama. Nah, kalau kita memprogram sesuatu, kadang-kadang kita butuh matriks yang bernilai 0 semua, seringkali dipakai untuk inisialisasi awal suatu matriks. Misalnya kita dapat generate itu dengan np.zeros ya, dan ukurannya. Di sini kita dapatkan matriks 3 kali 4 yang nilainya 0 semua. Dan tentu saja selain nilai 0 semua, kita bisa juga membangkitkan suatu matriks lain yang nilainya 1 semua dengan suatu fungsi namanya ones. Ya. Ini 3 kali 4 dan ini nilainya 1 semua. Jadi nilai elemennya semuanya 1. Ada beberapa matriks lain yang cukup sering dipakai, misalnya identity matrix. Dia memakai fungsi I, ya, dan tentu saja kalau identity matrix dia harus merupakan square matrix, karena itu dia hanya memberikan 1 buah ukuran. Di sini contohnya adalah 3. Jika kita jalankan, dia akan membuat suatu matriks identitas, yaitu 1 pada diagonalnya dan 0 di tempat-tempat lain. Operasi matriks yang lain adalah mencari diagonal dari matriks. Misalnya kita di sini ingin mencari diagonal dari matriks C. Tadi matriks C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau dihitung, dia akan mendapatkan 1, 5, 9. Ya, bisa saya gambarkan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagian diagonalnya di sini adalah 1, 5, 9. Nah, selain diagonal, kita juga dapat menghitung trace-nya, yang merupakan jumlahan dari diagonal. Ya, seperti ini. Yang jika dijalankan adalah 15 yang merupakan 1 ditambah 5 ditambah 9. Nah, ada hal lain juga yang sering dipakai, yaitu linear space. Linear space adalah dia membuat sebuah space yang linear jaraknya, jadi jarak antar titik ini linear, dan ini di sini ceritanya adalah 1 hingga 100, dan terdapat 10 buah elemen yang jaraknya linear antar satu dengan yang lainnya. Hal lain lagi yang sering muncul juga adalah tile. Ya, seperti ini. Nah, tile ini pada dasarnya adalah matriks C yang kemudian
diulang 2 kali dan 3 kali. Ya, sesuai dengan baris dan kolomnya. Jika Anda perhatikan di sini, ya, di sini adalah matriks C segini. Kemudian dia diulang 3 kali sesuai dengan kolomnya dan 2 kali ke bawah. Nah, ini adalah blok matriks, bagian matriks dari matriks C ya. Jadi C merupakan bagian dari C untuk kasus ini. Hal yang lain yang sering kita pakai juga adalah menggabungkan beberapa matriks menjadi satu. Nah, ini bisa dilakukan dengan perintah ini, concatenate, ya, atau juga bisa dengan hashtag. Kita lihat hasilnya, jadi C dengan D yang tadi digabungkan ke, ya, sesuai dengan kolomnya, jadi digabungkan seperti ini. Nah, kalau di NumPy, dia perintahnya seperti ini. Tentu saja Anda lihat sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya, kalau tanpa NumPy, dia perintahnya berbeda. Nah, tentu saja ini penggabungan bisa secara vertikal atau horizontal. Lalu kita bisa tambahkan di sini, misalnya yang secara vertikal, yang ke bawah, kita bisa dapatkan array yang digabungkan seperti itu, ya, matriks yang digabungkan seperti itu. Nah, operasi matriks yang lainnya yang sering muncul adalah perhitungan determinan yang cukup mudah di Python, yaitu menggunakan lin algorithm, ya, linalg.det. Ya, kita akan mendapatkan determinan dari C yang kebetulan di sini C merupakan matriks yang singular, jadi memang determinannya 0. Ya, kita bisa coba misalnya, ya, karena dia matriks singular, berarti C ini tidak memiliki suatu inverse. Untuk memberi contoh untuk inverse, saya memberi contoh matriks yang lain saja. Misalnya di sini ada matriks lain, ukurannya 2 kali 2, 1, 2, 3, 4. Ya, saya beri nama M. Kemudian inverse dari M ini saya hitung, kemudian saya beri nama N. Nah, untuk inverse di Python dia memakai linalg pinf. Nah, pinf ini adalah pseudo inverse, dia bukan inverse tapi dia ada pseudonya, terutama kalau akan sangat bermanfaat untuk mengatasi matriks-matriks yang singular, ya. Jadi supaya hasilnya tidak terdefinisi, namun paling enggak ada nilai tertentu yang bisa dipakai. Nah, ini kita bisa coba, misalnya kita kalikan secara matriks M dan N, yang seharusnya hasilnya suatu identity matrix. Ya, maaf yang tadi belum dijalankan. Ya, ini N kita. Lalu apabila kita kalikan M dan N, dia hasilnya identity matrix. Di sini bisa dilihat, di sini angka 1, di sini angka 1, di sini mendekati 0, dan di sini juga mendekati 0. Jadi dia memang menggambarkan suatu matriks identitas. Nah, memang dia tidak persis 0 karena memang dalam algoritmanya ada mungkin perhitungan, ada pembulatan sedikit atau bagaimana yang membuat tidak bisa sepenuhnya ideal. Hal lain lagi adalah menghitung norm dari matriks, ya. Operasi matriks salah satunya adalah perhitungan norm. Misalnya matriks yang C tadi kita hitung normnya, yaitu kita masukkan ke variabel O, ya, dengan perintah linalg.norm. Kita dapatkan normnya. Mau saya tuliskan seperti ini. Dapatkan normnya adalah 16,88. Apa sih norm itu? Norm itu pada dasarnya adalah adalah didapatkan dengan cara mengkuadratkan isi matriksnya. Jadi kuadrat, karena kuadrat dia kayak seperti mengalikan, jadi C kali C. Kita coba. Jadi ini semua elemennya dikuadratkan. Kemudian kita jumlahkan.
semua elemennya, kita bisa pakai np-sum menjumlahkan. Maaf ya. Ya, di sini jumlah dari semua elemennya adalah 285. Dan apabila kita square root-kan, kita akarkan, square root, ada perintah ya, nampi.square root, ya jumlahannya, kemudian kuadratnya. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan nilai normnya, karena norm pada dasarnya adalah matriks yang dikuadratkan elemennya, dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengenalkan bahwa selain menggunakan np.array, Python juga bisa menjalankan np.matrix. Nah, ini sintaknya agak berbeda. Perhatikan cara nulisnya, dia bukan array namun matrix. Dan jika Anda mendefinisikan suatu matriks dengan menggunakan np.matrix, Anda harus berhati-hati karena perkalian, tambah-tambahan, lalu segala sesuatunya dia mempunyai sintak yang berbeda. Jadi, tolong hati-hati mengenai, ya perhatikan hal-hal Anda meng-assign suatu matriks dengan apa, lalu gunakan sintak atau cara penulisan program yang sesuai dengan apa yang Anda pilih. Untuk pendapat pribadi saya menyarankan Anda untuk memakai np.array. Demikian pengenalan saya mengenai matrix operation di Python. Semoga hal ini bermanfaat untuk programming Python Anda. Terima kasih.